Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Sistem Pengambil Keputusan. Kami akan mempresentasikan hasil review paper kami dengan tema Social Media Analytics for Business Analysis and Improved Decision Making yang ditulis oleh Harsha Pasisya. Dan selanjutnya di kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Bilqis Putri Himatul Karimah, yang kedua ada Horasma Febrian Pakpahan, yang ketiga ada Alifia Wahyu Setiawardani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang yang pertama ada pengantar, yaitu merupakan penjabaran mengenai manfaat sosial media analitik. Yang kedua ada penelitian terkait yang membahas tentang pekerjaan yang berhubungan dengan sosial media analitik. Yang ketiga ada teknologi yang membahas tentang contoh teknologi yang digunakan oleh Force.com, dan yang keempat ada studi kasus yang membahas tentang Hebron Properties Real Estate, dan yang kelima ada kesimpulan dari topik utama paper kami. Selanjutnya masuk pada topik pertama, yaitu pengantar. Sosial media. Sosial media mengalami metamorfosis atau perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa dekade belakangan ini. Sosial media meningkatkan segi pembelian, citra perusahaan, serta data analitik. Dari segi pembelian, orang-orang cenderung membuat keputusan pembelian berdasarkan apa yang mereka lihat pada sosial medianya. Selanjutnya, pada segi citra perusahaan berbondong-bondong mencari cara untuk menjaga citra platform yang mereka gunakan sebagai media promosi dan berjualan dengan cara menjawab kekhawatiran pelanggan dan juga menyelesaikan masalah yang dialami oleh pelanggan secara cepat dan efisien dengan cara mendengarkan atau memberikan umpan balik terkait dengan layanan jasa atau produk yang mereka tawarkan. Selanjutnya, yang ketiga ada data analitik, di mana data analitik sosial media digunakan untuk menyederhanakan proses pemasaran sehingga memperoleh hasil yang lebih banyak dari kampanye atau campaign yang mereka iklankan pada platform-platform sosial media yang mereka miliki. Lalu ada platform dan data. Platform yang sering digunakan untuk melakukan media pemasaran digital yaitu yang pertama ada Facebook, yang kedua ada Twitter, dan yang ketiga ada Instagram. Lalu ada data. Para pembuat keputusan dapat membuat kesimpulan yang cenderung lebih mudah dan efisien dalam jangka waktu yang relatif singkat dengan menggunakan data analitik yang diambil dari berbagai platform yang digunakan untuk membuat sebuah keputusan yang bijak dan baik sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian terkait Grimsachs dan Nargiza Bekmambetova. Grimsachs mengusulkan kerangka teoritis untuk analisis media sosial dan nilai bisnis studi. Studi ini memiliki beberapa kekurangan dan kelemahan. Kelemahan terpenting dari studi pertama adalah gagal mencakup banyak platform yang populer. Studi kedua hanya mempertimbangkan satu organisasi untuk penelitian. Mereka menggunakan kerangka kerja sebagai lensa untuk studi kasus yang melibatkan perusahaan keuangan besar yang menggunakan social media analytics sebagai komponen penting dari kampanye pemasaran yang besar dan sangat sukses. Media sosial memungkinkan pengguna menghasilkan konten dan membagikan pengetahuan, ulasan, dan pengalaman mereka tentang sejumlah besar masalah. Media sosial telah mengubah cara pelanggan terlibat dengan merek dan layanan mereka. Ini mempengaruhi sikap, persepsi, dan keputusan pembelian pelanggan. Ini menyediakan platform pemasaran yang kuat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran pelanggan tentang merek, produk, dan layanan terkait. Social Media Analytics. Social Media Analytics melibatkan pengumpulan, analisis, dan pelaporan data media sosial untuk mendukung pengambilan keputusan yang efisien. Social Media Analytics digunakan secara luas dalam e-commerce, e-government, dan politik untuk mencapai pengaruh dan meningkatkan retensi pelanggan, pengenalan merek dan pemasaran, skala, dan kecepatan, menurunkan biaya dan meningkatkan fleksibilitas.
Social media analytics memanfaatkan data dari media sosial untuk menciptakan pemahaman yang dinamis tentang bagaimana pengguna, organisasi, dan merek dianggap di jajaran sosial tersebut. Kerangka kerja social media analytics terdiri dari 3 konsep utama, yaitu pertama pengambilan data, alat SMA, dan pelaporan. Maksud dari pengambilan data di sini adalah tahap terpenting data ekstensi dari semua platform media sosial dikumpulkan agar tersedia untuk dianalisis. Alat di sini yang dimaksud adalah mengelompokkan data berdasarkan banyak parameter yang ditentukan pengguna. Dan yang terakhir adalah pelaporan. Setelah data diolah, diperoleh hasil valuasi. Dan hasil ini diteruskan ke ujung depan untuk membuat laporan deskriptif. Lalu pada topik ketiga kami akan membahas tentang teknologi. Pada kesempatan atau topik kali ini kami akan membahas tentang perusahaan Force.com. Force.com merupakan platform yang digunakan sebagai layanan untuk pengembang dapat membuat aplikasi tambahan ke dalam aplikasi utamanya yaitu Salesforce.com. Lalu fitur yang memungkinkan untuk mengembangkan aplikasi tanpa harus menginstal platform tambahan. Lalu ada API, yaitu merupakan fitur penting lainnya dalam kemampuan mengintegrasikan platform ke dalam API dari berbagai bahasa. Lalu dalam section sosial media, dalam mengimplementasi dan pengembangan alat analisis, API dan API streaming dapat banyak digunakan pada platform sosial media saat ini. Nah, yang keempat yaitu studi kasus. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan 3 studi kasus yang ada di dalam paper tersebut. Yang pertama yaitu Hebron Properties. Jadi Hebron Properties ini adalah raksasa real estate yang populer dan perusahaan konstruksi yang melayani kelompok elit pelanggan di seluruh India Selatan. Nah, Hebron ini memutuskan untuk memanfaatkan kekuatan sosial media analitik atau SML sejak awal. Di antaranya membuka 2 akun sosial media yaitu Facebook dan LinkedIn. Nah, karena Hebron ini menargetkan pelanggan khusus, maka Hebron memilih iklan bertarget sebagai pilihan pemasaran yang jelas. Nah, dari kedua iklan tadi, terbukti sukses besar dan memimpin konversi dalam banyak kesempatan serta menghasilkan banyak investasi. Jadi di sini Hebron ini melakukan seperti menambahkan mention ataupun tag pada sosial medianya untuk menarik pelanggan dan memperlihatkan di sini ini akan dibangun sebuah perumahan atau gedung baru seperti itu. Jadi bisa berdasarkan mention ataupun tag yang disematkan pada sosial media. Nah, yang kedua yaitu Association of People with Disabilities. Jadi, APD ini adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan utama mendapatkan donasi untuk organisasi, dan tujuan keduanya yaitu untuk mempublikasikan aktivitas mereka guna membangun kredibilitas di antara lembaga pendanaan. Strategi media sosial yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga semua aktivitas APD bisa terus berjalan. Jadi mereka mempublikasikan gambar, video secara teratur agar pemirsa tetap familiar dengan organisasi dan kerja dari organisasi tersebut. Nah, saat penelitian sosial media dilakukan, ditemukan bahwa sebagian besar pendanaan untuk APD datang dari Amerika Serikat. Jadi sebuah kampanye akhirnya dirancang untuk menarik lebih banyak donasi dari Amerika Serikat, serta melibatkan iklan yang melayani audiens yang terdiri dari rata-rata warga Amerika Serikat. Selain itu, iklan ditargetkan untuk LSM besar yang bekerja di jalur yang sama, serta kelompok religius yang dermawan dalam berkontribusi sosial. Nah, yang ketiga yaitu salon kecantikan natural. Salon kecantikan ini memutuskan untuk membuka ruang media sosial untuk memperluas, memberitahu orang-orang bahwa salon ini ada gitu loh.
Nah, ketika mereka sudah menggunakan sosial media, apa sih yang didapetin? Mereka bisa menyimpulkan bahwa basis pelanggan masing-masing gerai sangat mirip dalam hal usia. Jadi perusahaan mampu membuat perubahan dalam operasi mereka agar sesuai dengan pelanggan yang berusia muda. Hal ini dilakukan melalui kampanye selfie dan penawaran yang meriah. Jadi seperti banyak diskon atau penawaran-penawaran akhir minggu atau yang lainnya. Selain itu, hubungan merek dengan pelanggan meningkat banyak. Jadi di salon itu kan banyak merek-merek kecantikan atau perawatan rambut. Nah, jadi merek mereka itu juga bisa terangkat sehingga menghasilkan retensi pelanggan. Jadi pelanggan uh, akan kembali lagi gitu. Nilai tambah. Jadi dengan sosial media ini nilai tambah untuk natural salon meningkat pesat. Nah, dan yang terakhir yaitu kesimpulannya. Jadi kesimpulan sosial analitik, lebih tepatnya sosial media analitik ini apa? Yaitu dengan berbagai pengamatan dan studi kasus yang sudah saya jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosial media analitik memainkan peran penting dalam strategi bisnis saat ini. Organisasi yang memanfaatkan SMA sudah menuai banyak manfaat. Penelitian ini memiliki beragam kasus yang memberikan wawasan berguna. Batasan dari penelitian ini adalah tidak mempertimbangkan platform media sosial yang baru seperti Instagram, Snapchat, dan sejenisnya. Jadi data-data yang diperoleh tadi tidak semua sosial media, hanya sosial media yang digunakan oleh peneliti. Data multimedia juga tidak dipertimbangkan untuk analisis. Jadi pentingnya sosial media analitik ini ketika kita mengupload produk atau mempublikasikan produk kita di sosial media, maka kita akan tahu pangsa pasar seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi kita bisa membuat keputusan produk apa yang sebaiknya kita buat atau produk kita harusnya diperbaiki seperti apa agar pelanggan lebih tertarik. Jadi seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.